5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Guru dalam Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Rini Herliani SEMSI AK dan Ibu Weni Nurwendari SEMPD. Next. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Arta Kronika Manurung sebagai penyaji pertama dan saya sendiri sebagai moderator, Tengku Miranda. Next. Baiklah, di sini kami akan membahas 7 materi pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian bimbingan konseling, yang kedua, tujuan, fungsi, dan asas-asas bimbingan dan konseling, yang ketiga, tugas dan bimbingan konseling, tugas dan bidang bimbingan konseling, yang keempat, jenis layanan bidang bimbingan konseling, kemudian yang kelima, ada macam-macam teknik dalam bimbingan konseling, yang keenam, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam bimbingan konseling, dan yang terakhir yaitu peran guru dalam layanan bimbingan konseling. Next. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Arta. Kepada Arta dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Yang pertama itu, pengertian bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Selanjutnya itu, konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya dengan menyediakan situasi belajar. Sehingga bimbingan dan konseling adalah bimbingan di mana proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face-to-face oleh seorang ahli atau disebut dengan konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau disebut dengan konseling yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Selanjutnya itu mengenai tujuan, fungsi, dan asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama itu mengenai tujuan bimbingan konseling, yaitu adapun tujuan bimbingan konseling ini adalah untuk membantu individu dalam memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tata perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.
menurut Prayatno dan kawan-kawan pada tahun 2009 pada halaman 114. Selanjutnya itu ada tujuan bimbingan konseling menurut Balitbank pada tahun 2006 pada halaman 16. Yang pertama itu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua itu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik secara seoptimal mungkin. Yang ketiga itu menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Selanjutnya itu mengenai fungsi bimbingan konseling. Nah, adapun fungsi bimbingan dan konseling ini adalah sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Nah, adapun fungsi bimbingan dan konseling ini menurut Halen pada tahun 2003 pada halaman 60 yaitu yang pertama ada fungsi pemahaman, di mana fungsi pemahaman ini menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua itu ada fungsi pencegahan, di mana fungsi pencegahan ini menghasilkan tercegahnya atau terhindarinya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Selanjutnya itu ada fungsi pengentasan, di mana fungsi pengentasan ini menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang keempat itu ada fungsi pemeliharaan, di mana fungsi pemeliharaan ini akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada fungsi advokasi, di mana fungsi advokasi ini menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangannya seluruh potensi secara optimal. Selanjutnya itu mengenai asas bimbingan konseling. Penyelenggaraan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling selain dimuati dan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, juga dituntut untuk memenuhi sejumlah asas bimbingan, di mana pemenuhan asas-asas ini akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan atau kegiatan, sedangkan pengingkarannya akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan serta mengurangi atau mengaburkan hasil layanan atau kegiatan bimbingan konseling itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini adalah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat akan diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini hanya berlangsung pada suasana keterbukaan, di mana klien maupun konselor
harus bersifat terbuka. Yang keempat itu ada asas kekinian, di mana masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami di masa yang akan datang, di mana asas kekinian ini mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Selanjutnya itu ada asas kemandirian, di mana asas kemandirian ini memberikan layanan pembimbing yang selalu menghidupkan kemandirian pada diri seseorang dan jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya pada konselor. Selanjutnya itu ada asas kegiatan, di mana asas kegiatan ini memberikan buah yang tidak berarti, di mana jika individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan, hasil-hasil bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada asas kedinamisan, di mana asas kedinamisan ini memberikan layanan bimbingan dan konseling dengan memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing memiliki berbagai segi keadaan tidak saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Selanjutnya itu ada asas keharmonifan, di mana layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi, kalau adanya tidak saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Selanjutnya itu ada asas keharmonifan, di mana asas keharmonifan ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya itu ada asas keahlian, di mana usaha layanan bimbingan dan konseling ini harus secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Selanjutnya itu ada asas alih tangan, di mana asas ini mengisyaratkan bahwa bila petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien, belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan. Yang terakhir itu ada asas tuturi handayani, di mana asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang akan dibimbing. Selanjutnya itu mengenai tugas dan bidang bimbingan konseling. Nah, adapun tugas bimbingan konseling ini yaitu yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar dalam mengikuti pendidikan dan belajar secara mandiri. Yang kedua itu tempat untuk mencurahkan segala keluh kesah. Yang ketiga, membantu siswa dalam menangani dan memecahkan masalah-masalah pribadi. Yang keempat itu untuk membantu siswa agar dapat membuat pilihan dan keputusan karir secara tepat. Selanjutnya itu bimbingan konseling. Yang pertama itu ada bidang pengembangan pribadi, yaitu di mana bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian. Yang kedua itu ada bidang bimbingan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai secara mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya. Yang ketiga itu bidang pengembangan belajar, yaitu
yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan, sekolah atau madrasah, dan belajar secara mandiri. Yang keempat itu ada bidang pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Selanjutnya itu ada bidang bimbingan keluarga, di mana bimbingan keluarga ini yang diberikan individu khusus yang telah berkeluarga sehingga menjadi pimpinan dalam keluarga yang mampu menciptakan keharmonisan. Selanjutnya itu ada bidang pengembangan kehidupan, yaitu di mana bidang ini tidak hanya sekedar menampilkan nuansa spiritual atau ritual keagamaan dalam kehidupan, melainkan sepenuhnya mendasari aktivitas individu dalam semua bidang. Selanjutnya itu ada 10 layanan guru bimbingan konseling. Yang pertama itu ada layanan orientasi, di mana layanan ini memberikan pemahaman bagi siswa supaya bisa mengenal lingkungan baru, termasuk lingkungan sekolah, dan semua objek yang dipelajari. Yang kedua itu ada layanan informasi, di mana layanan ini membantu para siswa agar dapat menerima maupun memahami semua informasi, termasuk informasi diri, sosial, belajar, berkarir, bergaul, juga pendidikan lanjutan. Selanjutnya itu ada layanan pembelajaran, di mana layanan ini membantu supaya peserta didik tersebut dapat mengembangkan sikap dan punya kebiasaan belajar baik, sehingga siswa dapat menguasai materi belajar maupun penguasaan kompetensi yang cocok sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat itu ada layanan penempatan dan penyaluran, di mana layanan ini berfungsi supaya peserta didik tersebut dapat mendapatkan penempatan juga penyaluran dalam kelas, kelompok belajar, program latihan, program studi, magang, kegiatan ekstrakurikuler, sesuai bakat, potensi, minat, juga kondisi peserta didik tersebut. Yang kelima itu ada layanan konseling penguasaan konten, di mana layanan ini yang sangat membantu peserta didik dalam menguasai semua konten, misalnya itu kompetensi tertentu ataupun kebiasaan yang sangat bermanfaat, sehingga menjadi pribadi dengan kemampuan yang lebih baik di lingkungan sekolah tersebut. Yang keenam itu ada layanan bimbingan perorangan, di mana layanan ini yang memungkinkan siswa dalam memperoleh bimbingan langsung saat tatap muka per individu dengan bantuan guru ahli untuk membicarakan dan mencari solusi masalah agar perkembangan siswa tersebut menjadi lebih baik. Yang ketujuh itu ada layanan konseling kelompok, di mana layanan ini yang membantu seluruh siswa bersama-sama dalam kelompok untuk mendapatkan bahan dan penjelasan tentang pokok bahasan, di mana tujuannya itu supaya siswa lebih paham dan mampu berkembang secara sosial. Yang kedelapan itu ada layanan konseling kelompok, di mana layanan ini membantu siswa termasuk anggota kelompok supaya mendapatkan peluang pembahasan berbagai masalah pribadi dalam dinamika kelompok. Selanjutnya itu ada layanan konsultasi, di mana layanan ini memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan berbagai cara yang perlu dilakukan supaya dapat menangani masalah atau kondisinya, di mana konsultasi pada program bimbingan konseling ini proses dalam bimbingan teknis ini bagi konselor, orang tua, konselor, dan administrator supaya dapat melakukan identifikasi dan juga perbaikan masalah. Selanjutnya itu ada layanan mediasi, di mana tujuannya untuk peserta didik dapat menyelesaikan masalah, perselisihan, dan perbaikan hubungan antara siswa
di mana layanan mediasi ini disebut juga sebagai layanan mediator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji pertama yaitu Arta. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu mengenai teknik yang digunakan dalam bimbingan konseling. Next. Baiklah, terdapat empat teknik yang digunakan dalam bidang bimbingan konseling. Nah, yang pertama yaitu adalah bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu upaya bimbingan yang dilakukan melalui situasi, proses, dan juga kegiatan dalam format suatu kelompok. Nah, kemudian menurut Dewa Ketut Soekardi, tahun 2000, halaman 48, layanan bimbingan kelompok itu memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi informatif, fungsi pengembangan, dan juga fungsi preventif dan juga kreatif. Yang selanjutnya yaitu ada teknik bimbingan konseling individu. Nah, konseling individu ini adalah suatu cara dalam proses pemberian bantuan secara perorangan, dan pelaksanaannya itu dilakukan dengan cara face to face atau tatap muka secara langsung dengan konseling. Yang ketiga yaitu teknik pendekatan konseling individu, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu directive counseling atau teknik konseling secara langsung. Yang kedua non-directive counseling, yaitu cara konseling dengan teknik tidak langsung. Dan yang terakhir ada effective counseling, yaitu teknik konseling campuran. Nah, yang selanjutnya ada teknik tes dan non-tes dalam upaya pemahaman individu. Jadi teknik tes ini adalah suatu usaha pemahaman seorang individu dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur. Maka hasil dari pemahaman tersebut berupa hasil-hasil angka ataupun hasil ukur. Kemudian teknik-teknik non-tes. Nah, ini merupakan suatu usaha pemahaman terhadap seorang individu tanpa menggunakan alat-alat yang bersifat menghimpun ataupun mengumpulkan saja. Kemudian yang keempat ada bimbingan klasikal. Nah, jadi bimbingan klasikal ini merupakan bantuan yang diberikan kepada para siswa yang pelaksanaannya dilakukan dalam kelas. Adapun objek yang dibahas dalam kelas ini seperti contohnya gambar, tampilan video, dan lain sebagainya yang kemudian didiskusikan dan dicermati dengan baik. Next. Kemudian yang keenam ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan digunakan dalam bimbingan konseling. Next. Jadi terdapat beberapa faktor kegiatan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling ini. Nah, yaitu yang pertama, aplikasi instrumentasi data, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, tentang lingkungan peserta didik dan juga lingkungan lainnya, yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk memahami peserta didik dengan segala karakteristik dan memahami karakteristik lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya itu tertutup. Next. Kemudian ada yang ketiga itu kegiatan khusus. Nah, kegiatan khusus ini terbagi menjadi 3, yaitu konferensi kasus, di mana kegiatan ini membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak
yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan juga komitmen bagi terentaskannya permasalahan klien atau siswa itu sendiri. Yang kedua, kunjungan rumah, yaitu kegiatan untuk memperoleh data dan komitmen bagi terentasnya permasalahan peserta didik melalui kunjungan rumah klien. Dan terakhir yaitu alih tangan kasus. Ini merupakan kegiatan dalam memperoleh penanganan yang lebih cepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau klien dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak yang lebih kompeten dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dihadapinya. Next. Kemudian ada beberapa faktor kegiatan yang menghambat dalam pelaksanaan bimbingan konseling itu. Yang pertama yaitu kekurangan tenaga bimbingan di sekolah. Hal ini disebabkan terlalu berat beban tugas yang harus dipikul dalam pelaksanaan bimbingan sekolah, di mana tenaga pembimbing jumlahnya sedikit sekali untuk menangani siswa. Yang begitu banyak tentunya akan menjadi tidak efektif dan juga efisien. Nah, yang kedua itu adalah kemampuan teknis bimbingan konseling di sekolah. Tenaga yang ada yang secara langsung menangani bimbingan di sekolah kebanyakan tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, misalnya kepala sekolah yang masih merangkap menjadi guru bimbingan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya proses penanganan pelaksanaan ini tidak akan sesuai dengan apa yang seharusnya dan tidak tepat dengan tujuan yang akan dicapai. Next. Yang ketiga ada sarana dan prasarana. Nah, bisa kita lihat bahwa kebanyakan sarana dan prasarana yang digunakan di sekolah itu masih merangkap dengan fasilitas lainnya seperti ruang bimbingan yang masih menyatu dengan ruang kesehatan ataupun ruang kelas dan sebagainya. Next. Yang keempat ada organisasi dan administrasi bimbingan. Jadi dalam penanganan bimbingan sekolah perlu dilakukan dan ditopang oleh kegiatan administrasi. Program bimbingan ini perlu diorganisir sedemikian rupa supaya memungkinkan terjadinya suatu kerjasama yang harmonis antara pihak sekolah, kepala sekolah, guru bidang studi, dan pihak ketertiban sekolah yang lainnya. Next. Selanjutnya yang terakhir ada supervisi bimbingan di sekolah. Jadi kegiatan supervisi ini baik oleh kepala sekolah maupun dari kantor wilayah Departemen Pendidikan Nasional masih belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Next. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya ada peranan guru dalam bimbingan konseling. Next. Oke, menurut Sudirman tahun 2001 halaman 142 ada 9 maupun umum. Next. Yang kedua ada organisator. Nah, guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus,
RPP, kemudian jadwal pelajaran, dan juga lainnya. Yang ketiga ada sebagai motivator. Nah, guru juga harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya atau aktivitas dan daya cipta kreativitas sehingga akan terjadi suatu dinamika dalam proses belajar mengajar terhadap siswa tersebut. Next, untuk yang keempat ada direktor. Guru harus dapat membimbing atau mendireksikan dan juga mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan atau yang ingin dicapai. Untuk yang kelima, ada inisiator, yaitu guru berperan sebagai pencetus atau ide dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Next. Yang keenam ada transmitter. Jadi di sini guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Next. Next, yang ketujuh. Oke, yang ketujuh ada guru sebagai fasilitator. Guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan mencakup sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang kedelapan ada mediator. Jadi guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa agar tidak terjadi bentrok yang seringkali biasanya terjadi di saat diskusi. Kemudian yang terakhir ada evaluator. Jadi di sini guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil ataukah tidak. Next. Nah, jadi implementasi kegiatan bimbingan konseling ini dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi sangat menentukan keberhasilan belajar dan mengajar. Nah, oleh karena itu, peran guru di dalam kelas dan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling ini sangatlah penting dan dibutuhkan dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Next. Kemudian yang terakhir ada studi kasus. Nah, di sini berikut adalah contoh kasus yang kami ambil, yaitu Lia adalah siswa kelas 1 SMU favorit Salatiga yang barusan naik kelas 2. Sehingga ia berasal dari keluarga petani yang cukup secara sosial ekonomi di desa pedalaman, kurang lebih 17 km di luar kota. Kemudian, sebagai anak pertama, semula orang tuanya keberatan setamat SLTP anaknya untuk melanjutkan ke SMU di Salatiga. Nah, orang tua sebetulnya mengharapkan anaknya tidak perlu susah-susah melanjutkan sekolah ke kota, tapi atas bujukan wali kelas anaknya saat pengambilan STTB dengan berat merelakan anaknya melanjutkan sekolah. Kemudian pertimbangan wali kelasnya karena Lia terbilang cerdas di antara teman-teman yang lain, sehingga wajar jika bisa diterima di SMU favorit. Sejak diterima di SMU favorit, di satu pihak Lia bangga sebagai anak desa bisa diterima. Tapi di lain sisi mulai minder karena teman-temannya yang sebagian besar dari keluarga kaya, dengan pola pergaulan yang begitu beda juga dengan latar belakangnya Lia. Ia menganggap teman-teman dari keluarganya yang kaya tersebut sebagai seorang yang egois. Kemudian
kurang bersahabat juga, dan juga pilih-pilih teman yang sama-sama dari keluarga kaya saja, dan juga sombong. Jika pemikiran Lia tidak logis atau realistis tentang konsep dirinya dan pandangannya terhadap teman-temannya itu, Lia akan diperangi, maka ia akan mengubahnya. Jadi dengan demikian, tujuan konseling adalah untuk memerangi pemikiran irasional yang dimiliki oleh Lia dalam studi kasus ini, yang melatar belakangi ketakutan, kecemasannya, yaitu konsep dirinya yang salah beserta sikap dan teman-teman yang lainnya. Dalam konseling, konselor lebih bernuansa otoratif, atau dalam hal ini guru memanggil Lia, mengajak berdiskusi dan juga konfrontasi secara langsung untuk mendorongnya beranjak dari pola pikir yang irasional ke yang rasional atau yang logis dan juga realistis melalui persuasif, sugestif, pemberian nasihat secara tepat, serta terapi dan juga menerapkan prinsip-prinsip belajar untuk PR serta bibliografi dan juga terapi. Konseling dalam tujuan kognitif dalam hal ini adalah untuk menunjukkan bahwa Lia harus mengembangkan atau membongkar pola pikir irasional. Mohon maaf, maksudnya membongkar pola pikir irasional terhadap konsep harga diri yang salah. Nah, sikap terhadap sesama teman yang salah jika ingin lebih berbahagia dan juga sukses ke depannya lagi. Konselor atau guru di sini lebih bergaya mengajar dalam memberi nasihat, konfrontasi langsung dan juga peta pikir rasional ataupun irasional, sugesti dan juga asertif training dan simulasi diri, menerapkan konsep diri yang benar dan juga sikap ataupun ketergantungan pada orang lain yang benar ataupun secara logis, dilanjutkan sebagai PR untuk melatihnya, serta mengobservasi dan evaluasi diri. Next. Baiklah, untuk selanjutnya di sini setelah kami mempresentasikan hasil diskusi kami, dapat kami tarik kesimpulan bahwa peranan guru BK di sekolah tentulah sangatlah penting dalam keberhasilan setiap siswa agar dapat menjalani proses pendidikan di sekolah itu dengan baik. Nah, guru bimbingan konseling bertugas untuk mengetahui dan juga memahami perilaku serta memberikan konseling kepada siswa sehingga bisa membantu siswanya dalam mengatasi setiap permasalahan dalam dirinya yang dimilikinya. Nah, guru bimbingan konseling ini juga berperan dalam memberikan pelayanan kepada siswa agar dapat memahami, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan dan bertanggung jawab, serta menjadi manusia yang lebih mandiri lagi ke depannya. Guru BK dapat mengikuti pelatihan konseling agar guru bimbingan konseling ini dapat memiliki pemahaman sebagai bahan acuan dalam memberikan layanan konseling kepada siswa nantinya. Next. Baiklah, berikut daftar referensi yang kami ambil untuk hasil diskusi yang telah kami paparkan sebelumnya. Dapat dilihat pada slide berikut ini. Next. Baiklah, terima kasih kepada Ibu dosen dan juga teman-teman atas perhatiannya. Dan di sini untuk sesi tanya jawabnya kita bisa melakukannya di GCR sesuai dengan instruksi dari Ibu dosen. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.